البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا مجاهد. Pembahasan kemarin tentang apa? Nah, 63 tahun untuk Abu Bakar. Kemudian sama juga Umar radhiyallahu anhu ketika beliau terbunuh 63 tahun umurnya. Adapun Utsman, beliau termasuk dari Khulafaur Rasyidin yang paling panjang umurnya, yaitu mencapai 80 lebih. Kita lanjutkan. Kam kana umru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina qutil? Berapa umur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau dibunuh? Wal jawab 63 sanah, 63 tahun. Jadi Khulafaur Rasyidin secara keseluruhan mereka meninggal dalam umur 63 tahun kecuali Utsman. Kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka diingat-ingat ini. Qala Az-Zahabi rahimahullah, aslama Aliun wa lahu 10 sinin aw nahwaha 'ala sahih. Ali masuk Islam dalam keadaan beliau berumur 10 tahun atau yang semisalnya menurut pendapat yang sahih, yaitu masih muda, masih belia. Waqila 8 sinin, dikatakan beliau memiliki umur saat itu 8 tahun. Waqila 9, dikatakan juga pendapat yang lain 9 tahun. Waqila 12, dikatakan umur beliau 12 tahun. Waqila 15, 15 tahun. Wa huwa qaulun syadz, dan ini pendapat yang syadz, pendapat yang menyelisihi kebenaran dan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh para a'immah. Yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini umur beliau apa? 10 tahun. Dan beliau adalah anak yang paling pertama, ya, dari kalangan anak-anak yang paling pertama masuk Islam. Keutamaan yang besar ketika seorang pemuda Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di awal-awal masa mudanya. Qala fa inna ibnuhu Muhammadan wa Aba Ja'far al-Baqir wa Aba Ishaq as-Sabi'i wa ghairahum qalu tuwfiya wa lahu 63 sanah. Apa yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang menyatakan Ali masuk Islam dalam umur 15 tahun itu pendapat yang syadz, menyelisih kebenaran, karena putranya yaitu Muhammad dan juga Abu Ja'far al-Baqir, Abu Ishaq as-Sabi'i dan yang lainnya, mereka menegaskan bahwasanya Ali wafat dalam keadaan beliau berumur 63 tahun. Fahadha yaqdi bi annahu aslama wa lahu 10 sinin. Dan ini menetapkan bahwasanya beliau masuk Islam dalam keadaan saat itu berumur 10 tahun. Nah, dan sungguh beruntung mereka-mereka yang sejak awal
kehidupannya ikhwanifillah terdiri di atas sunnah, terdiri di atas bimbingan yang hak. Makanya Ali radhiyallahu anhu ikhwan, tatkala beliau mendapatkan bimbingan semenjak awal dakwah Islam, mengalami berbagai macam kondisi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan ilmu yang banyak. Sehingga pada fitnah-fitnah yang terjadi setelah wafatnya Utsman radhiyallahu anhu, beliau senantiasa mendapatkan taufik. Jadi lamanya seseorang dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kesungguhan dia dalam mulazamah, ini juga sangat berpengaruh. Ali bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya paling lama dari kalangan anak-anak. Dan yang namanya anak-anak memiliki memiliki daya tangkap juga daya hafal yang tinggi, apalagi para sahabat dahulu. Sehingga pada fitnah Jamal, Siffin, kemudian Khawarij dan seterusnya, beliau senantiasa pada posisi yang hak, pada posisi yang benar. Dalam ijtihad beliau akhwani fillah muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alamat menunjukkan ar-rusukh, kekokohan seseorang dalam ilmu. Kenapa? Karena kekokohan seseorang teruji akhwani fillah dengan dengan adanya fitnah, dengan adanya ujian. Sebagaimana pula kesungguhan dan kebenaran pengakuan seorang itu sebagai sunni, ini juga teruji dengan dengan fitnah-fitnah yang datang. Bagaimana dia dalam mensikapinya? Apakah mengalir, terjerumus dalam fitnah tersebut, ataukah dia mampu bertahan kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, al-mudda'i lis-salafiyyah katsir, walakinna ats-tsabitina minhum qalil. Orang-orang yang mengaku untuk berada di atas manhaj salaf itu banyak, tapi orang-orang yang kokoh di atasnya itu sangat sedikit. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabatan, kekokohan di atas manhaj yang hak. Dan di antara sebabnya adalah dengan kesungguhan dalam mempelajari agama Allah, serta kesungguhan dalam mengamalkan apa yang telah diilmui, dan kesungguhan dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala man huwa alladhi qatala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Siapa itu yang membunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Wal jawab huwa Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'anahullah. Dia adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Seorang Majus yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, saat itu pura-pura salat bersama dengan kaum muslimin. Di sini juga menunjukkan tentang bolehnya melaknat seseorang secara individu ketika diketahui dia mati di atas kekufuran. Siapa saja yang mati di atas kekufuran, maka diperbolehkan untuk melaknatnya secara individu, secara ta'yin. Seperti misalnya kita melaknat Fir'aun la'anahullah, Qarun la'anahullah, Abu Lahab la'anahullah, ini diperbolehkan. Adapun orang-orang yang tidak diketahui dia mati di atas kekufuran,
atau tidak diketahui ya ikhwan, dia dengan dalil yang sharih dan sahih sebagai penduduk neraka, maka tidak diperbolehkan untuk melaknat secara ta'yin. Karena hakikat laknat adalah at-tard an rahmatillah, menjauhkan yang dilaknat tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad bin Sirin, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kana ghadata usiba Umar radhiyallahu anhu kuntu fi man ihtamalahu hatta adkhalnahu ad-dar. Ibnu Abbas mengatakan, tatkala pagi yang Umar radhiyallahu anhu tertimpa musibah dengan ditusuk oleh Majusi ini, aku adalah termasuk di antara orang-orang yang membawa beliau sampai kami memasukkan beliau ke rumah. Di sini juga menunjukkan kedekatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan Umar. Dan memang Umar sangat mencintai Ibnu Abbas, juga menghormati dan mengetahui keilmuan beliau. Diletakkan pemuda tersebut bersama dengan para masyayikh sahabat karena keluasan ilmu. Jadi siapa saja ikhwanillah yang menginginkan ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat, maka ini jalannya yang pasti, yaitu dengan ilmu. Adapun harta dan perkara-perkara dunia ikhwan, ini bukanlah tolak ukur. Betapa banyak mereka-mereka yang memiliki harta melimpah ruah tapi sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu bukan tolak ukur kemuliaan. Kemuliaan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberi ilmu berderajat-derajat. Nah, Ibnu Abbas yang digelari dengan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, juga digelari dengan Habr, juga Bahr, karena luasnya ilmu beliau dalam Al-Quran dan Sunnah. Beliau termasuk orang yang memikul Umar, membawa beliau untuk masuk ke rumah. Fa'afaqa ifaqatan faqala man darabani. Kemudian beliau tersadarkan dari pingsannya dan mengatakan, siapa yang telah menusukku? Qultu Abu Lu'lu'ah Gulamul Mughirah bin Syu'bah. Maka aku katakan, yaitu Ibnu Abbas menjawab pertanyaan Umar, dia adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, amalu ashabika kuntu uridu alla yadkhulaha iljun minas sabyi faghalabtumuni. Maka Umar kemudian mengatakan, itu adalah perbuatan teman-teman kamu. Dulu aku ingin untuk tidak memasukkan orang-orang dari kalangan sabi, dari kalangan tawanan, untuk memasukkan mereka ke dalam shaf atau yang berada di belakang imam. Tapi faghalabtumuni, kalian mengalahkanku, dalam artian keinginan Umar tersebut belum sempat terlaksana untuk melarang tawanan-tawanan yang dimiliki oleh para sahabat
dijadikan budak ikhwani fillah, untuk apa? Tidak masuk ke dalam saf-saf awal. Hadis rawahum Ibnu Sa'ad fi Tabaqat wa sahahu Albani fil Irwa. Syahid dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini penetapan bahwasanya yang membunuh Umar radhiyallahu anhu dengan menusuknya adalah seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di sini juga menunjukkan betapa orang-orang kufar ikhwanifillah sangat ingin untuk menghancurkan kaum muslimin, berbuat khianat dengan apa? Dengan menyusup dan membunuh siapa saja yang mereka mungkinkan untuk dibunuh. Man huwa alladhi qatala Utsman? Kemudian siapa yang telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu? Wal jawab al-Khawarij. Yang membunuh beliau adalah orang-orang Khawarij. Qala al-Firyabi fi Kitabil Qadar. Haddatsani Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala sami'tu Malik bin Anas radhiyallahu anhu yaqul lam yakun syai'un min hadhihi al-ahwa'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakr wala Umar wala Uthman wa kana Malikun yusammi alladhina kharaju ala Uthman al-Khawarij. Al-Firyabi meriwayatkan dalam Kitabul Qadar dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdi mengatakan aku mendengar Malik ibn Anas, imam dari Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tidaklah ada sesuatu pun dari hawa-hawa nafsu ini pada zaman Nabi SAW, tidak pula pada masa Abi Bakar, tidak pula pada masa Umar dan pada Utsman, pada masa Utsman. Maksudnya apa ikhwani fillah, yaitu tersebarnya pemahaman Khawarij. Baru setelah Utsman terbunuh maka pemahaman ini menjadi tersebar luas. Dan adalah Malik menamakan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Utsman dengan Al-Khawarij. Di sini juga faidah penamaan Khawarij ikhwani fillah. Naam. Berdasarkan riwayat Firyabi ini, naam, datang dari Imam Malik rahimahullahu taala dikarenakan khuruj mereka terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Dan mereka lah yang membunuh sahabat yang mulia ini dengan penuh kezaliman. Qala man huwa alladhi qatala Aliyan? Ini banyak salah cetak, dibetulkan. Man huwa alladhi qatala Aliyan radhiyallahu anhu? Siapa yang telah membunuh Ali radhiyallahu anhu? Wal jawab Abdurrahman ibn Muljim la'anahullah. Dia adalah Abdurrahman ibn Muljim. Rawal Imam Ahmad anil Laits ibn Sa'din anna Abdurrahman ibn Muljim daraba Aliyan fi salati subhi ala dahsin bisayfin kana sammahu bisum wa mata min yaumihi wa dufina bil Kufah. Berarti sudah dipersiapkan. Nah, dalam riwayat Ahmad ini bahwasanya Abdurrahman ibn Muljim dia telah apa? Menusuk Ali pada salat subuh dengan suatu pedang yang telah diberi racun. Nah, kemudian beliau wafat pada hari tersebut. Nah,
dan beliau dikuburkan di Kufah. Para khulafaur rasyidin, kalau kita perhatikan dari dalam poin-poin ini, semuanya wafat akhwani fillah dalam keadaan terbunuh. Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka untuk mendapatkan kemuliaan. Naam, kecuali yang tidak terbunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mulai dari Umar, kemudian Utsman dan Ali, mereka wafat dengan sebab terbunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaan kepada mereka, ikhwani fillah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan bagi mereka, orang-orang yang memang menginginkan untuk mati di medan peperangan, mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk meninggal, ikhwani fillah, ketika mereka menunaikan ibadah, kemudian ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menikam. Dan tentunya ini merupakan suatu cara untuk meninggalkan dunia ini dengan cara yang sangat mulia. Nasallallahu azza wa jalla husnul khatimah.